I'm lost in admiration, dude, I need you this much. Oh, you're wasting my time. You're just wasting time. Something happens and I'm head over heels. Halo everyone, welcome to our vlog. Di sini kita akan membawakan tema cinta alam dan budaya Nusantara. So stay tune ya. Hai teman-teman, jadi sekarang kita mau antri untuk masuk ke benteng pendemnya bersama kelompok aku. Ini kita lagi antri ya. Benteng Pendem Ngawi yang juga dikenal sebagai Benteng Van den Bosch merupakan benteng peninggalan kolonial Belanda yang dibangun sekitar tahun 1839 sampai 1845. Benteng ini dirancang terpendam di dalam tanah agar sulit terlihat dan diserang musuh, serta berdiri strategis di pertemuan Sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun. Pada masa penjajahan, benteng ini berfungsi sebagai markas pertahanan dan penjara militer Belanda. Halo guys, jadi hari ini kita udah ada di bangunan rumah dinas komandan. Jadi ini tuh sebuah bangunan pertama atau tempat tinggal atau biasa disebut dengan kantor yang digunakan untuk penjabat serta anggotanya. Jadi rumah ini tuh tujuannya untuk mengawasi dan mengatur lalu lintas air yang melewati dari Sungai Madiun sampai dengan Sungai Bengawan Solo. Nah, ini tuh bangunannya tuh berlantai 2 dengan atap limasan pada kondisi pada pilar tuskangi yang telah rusak. Setelah Indonesia merdeka, benteng ini tidak lagi beroperasi sebagai fasilitas militer dan kini menjadi situs sejarah serta objek wisata di Kabupaten Ngawi. Bangunan ini difungsikan sebagai bangunan kantor utama dan juga menjadi kediaman para jenderal. Di salah satu ruangannya menjadi makam Kiai Haji Muhammad Nur Salim sebagai pengikut setia Pangeran Diponegoro. Di sini aku lagi ada di tempat yang namanya Barak Benteng Van den Bosch. Di sini tuh setiap sudutnya itu benar-benar menarik, estetik untuk kalian kunjungi. Karena di sini tuh bangunannya ini tuh benar-benar kelihatan kokoh dari segi materialnya. Dan di sini ini di atas kita sudah ada lampu, kayaknya itu lampunya ini udah lama banget ya, tapi dia masih kelihatan bagus banget. Dan di atas ini tuh pas benar-benar banyak jendela. Bahkan ini banyak ruangan terbuka yang atas ini tuh nggak ada jendelanya. Dan di sini kita bisa lihat tempatnya benar-benar estetik dan bagus. Jadi buat kalian yang menarik ke sini jangan lupa datang ke Benteng Pendem ya. Kak, saya mau nanya, ini kan di sini ada band kayak jasa foto buat pakaian. Berarti ini bisa saya pakaiannya beserta fotonya gitu ya? Ya bisa ya. Jadi di sini tuh menyediakan jasa foto adat Jawa sama noni Belanda dan beserta fotonya. Di sini juga ada jasa prewedding Kak. Jadi di sini menyediakan prewedding juga. Oh baik, terima kasih ya Kak. Sekarang kita udah ada di Museum Trinil. Ikutin keseruan kita terus yuk. Museum Trinil dikenal sebagai tempat ditemukan fosil manusia purba Beto
Paus Erectus dan Eugene de Vos pada tahun 1891 di tepi Pengawan Solo. Penemuan besar ini mengubah pemahaman dunia tentang asal-usul manusia dan membuat Ngawi dikenal hingga tingkat nasional. Selain fosil manusia purba, di kawasan Trinil juga ditemukan berbagai fosil hewan purba seperti gading gajah purba, tulang kerbau purba, dan sisa-sisa fauna purba lainnya yang menunjukkan bahwa wilayah ini pernah menjadi habitat beragam makhluk purba. Kita lagi istirahat dulu sebelum menuju ke wisata selanjutnya. Di sini di Ondra kita mau ngapain sih? Kita mau seru-seruan ya? Ya, mau nyemplung kalau bisa ya. Kalau nyemplung kamu mau nyemplung? Kalau boleh. Mau balapan sama hiu saya nanti. Oh, sama hiu, iya. Terus. Ini adalah loket on the rock ya. Sekarang kita lagi ada di mana, Bu? Di mana ya? Di mana ya? Destinasi pertama di hari kedua kita mau kemana? Bahadur Merapi Jogja. Ini adalah jeep-jeep yang akan kita naiki untuk menuju ke Merapi. Jadi kalau kalian mau ke Merapi, kalian akan naik jeep dulu ya, teman-teman. Teman-teman, kita di sini sudah sampai di Museum Mbah Marijan. Kita kulik yuk apa aja sih peninggalan yang ditinggalin oleh Mbah Marijan di dalam Merapi. Gunung Merapi sejak dulu dikenal sebagai gunung api yang sangat aktif dan sering meletus. Hingga kini terus dipantau dan dimanfaatkan sebagai kawasan edukasi, penelitian, serta wisata kebencanaan. Letusan besar terakhir terjadi pada tahun 2010 yang meninggalkan abu vulkanik, kerusakan permukiman, serta sisa-sisa harta warga seperti rumah dan perabotan yang kini menjadi bagian dari napak tilas kisah Mbah Marijan. Kini kawasan ini dijadikan destinasi wisata untuk edukasi kebencanaan sekaligus membantu ekonomi masyarakat sekitar.